Chen Ping hanya merasakan tubuhnya bergetar beberapa saat, lalu dia terbungkus dalam seberkas cahaya, dan seluruh tubuhnya menghilang di depan matanya. Ketika Chen Ping membuka matanya, dia menemukan bahwa dia sudah berada di kaki Gunung Yaoding. Gunung Yaoding di depan kami terus-menerus mengeluarkan asap dan bebatuan beterbangan kemana-mana. Rusak, Ruyan dan yang lainnya masih di gunung. Chen Ping kaget saat melihat ini. Jika Gunung Yaoding runtuh, bukankah berbahaya jika Liu Ruyan dan yang lainnya masih berada di gunung tersebut? Tepat ketika Chen Ping hendak menyelamatkan Liu Ruyan dan yang lainnya, dia melihat seseorang berlari ke arahnya dengan tergesa-gesa. Ketika orang itu mendekat, Chen Ping menemukan bahwa itu adalah Ouyang Wufeng. Setelah melihat Chen Ping, Ouyang Wufeng tersentak dan berkata, "Rekan Daois Chen, di mana yang lainnya? Cepat dan keluarkan semua orang dari Pulau Yaoshan." Orang-orang dari Sekte Zantian Fa menyerang terlebih dahulu. Saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan lama. Dia meminta saya untuk segera memberitahu semua orang dan meninggalkan Pulau Yaoshan sesegera mungkin. Apa? Sekte Fa Zantian sudah mulai menyerang. Dia awalnya mengatakan itu dalam 3 hari, tapi sekarang baru 2 hari. Ya, mereka menyerang terlalu tiba-tiba, sehingga mereka tidak punya banyak waktu untuk meninggalkan Pulau Yaoshan. Dan apa yang terjadi dengan Gunung Yaoding? Bagaimana bisa tiba-tiba gunung itu runtuh? Bertahun-tahun, kenapa tiba-tiba runtuh? Saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda dalam 1 atau 2 kalimat. Anda harus segera memberitahu yang lain. Mereka mungkin sedang melarikan diri dari Gunung Yaoding sekarang. Saya akan pergi menemui Sekte Dharma Zanping Surga dan membantu Tuan Pulau Ouyang. Chen Ping bertanya, Anda harus membantu Ouyang Xing menghentikan Fazong Zantian? Jika tidak, Fazong Zantian akan membunuh Pulau Dewa Pengobatan dan berkolusi dengan Su Tianzuo, dan semua ahli pengobatan akan mendapat masalah. Setelah Chen Ping selesai berbicara, rune langsung mengalir ke seluruh tubuhnya, angin kencang melonjak, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi api dan menghilang seketika. Chen Ping menggunakan langkah pengendalian kebakaran untuk bergerak cepat menuju ke arah Ouyang Xing. Ouyang Wufeng menatap Chen Ping dengan tatapan kosong, wajahnya penuh keterkejutan. Ini terlalu cepat, Ouyang Wufeng. Dia berkata dengan kaget. Pada saat ini, semua orang di gunung sedang berlari menuruni gunung dengan putus asa. Batu-batu yang hancur beterbangan kemana-mana. Untungnya, semua orang menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk membentuk perisai agar tidak terkena batu. Berlari ke kaki gunung dalam satu tarikan napas. Kali ini Liu Ruyan dan Chen Wenliang menghela napas panjang. Kemudian Zhou Qian dan semua orang di keluarga Zhen juga turun gunung. Kemudian datanglah orang-orang yang dipimpin oleh Su Tianzuo dan Bao Longxing. Melihat Gunung Yaoding yang runtuh di depan mereka, semua orang berada dalam kebingungan. Mereka tidak mengerti mengapa tiba-tiba menjadi seperti ini. Chen Ping seharusnya masih berada di gunung. Saya ingin menemukannya. Liu Ruyan memandangi Gunung Yaoding yang runtuh dan ingin segera masuk dan mencari Chen Ping di antara reruntuhan. Nona, dengan kekuatan Tuan Chen, semuanya akan baik-baik saja. Mungkin runtuhnya Gunung Kuali Obat juga disebabkan oleh Tuan Chen. Tidak lama setelah Chen Ping menghilang, Gunung Yaoding runtuh. Mungkin itu salah Chen Ping. Dengan kekuatan rekan Daois Chen, dia akan baik-baik saja, jangan khawatir. Chen Wenliang juga membujuk Liu Ruyan. Liu Ruyan menjadi tenang,
tapi masih ada ekspresi khawatir di wajahnya. Presiden Chen, mengapa Gunung Kuali Obat tiba-tiba runtuh? Zhen Yuandao dan yang lainnya datang dan bertanya pada Chen Wenliang. Bagaimanapun, Chen Wenliang dan yang lainnya hampir berada di puncak gunung, dan merekalah yang paling mengetahui fenomena aneh di puncak gunung. Aku tidak tahu, tapi ada tangga menuju puncak gunung. Hanya saja tangga itu sangat memaksa sehingga aku tidak bisa memanjatnya. Dao You Chen memanjat, lalu yang lain menghilang. Setelah itu beberapa saat, mereka mulai mendaki. Gunung berguncang dan Gunung Yaoding runtuh. Kata Chen Wenliang jujur, mungkinkah Chen Ping menerima warisan Dewa Pengobatan, jadi Gunung Yaoding mulai runtuh. Zhong Qing melangkah maju dan berkata, arti penting dari Gunung Kuali Obat adalah warisan dari Dewa Pengobatan. Jika warisan tersebut diperoleh oleh orang lain, Gunung Kuali Obat tidak akan ada artinya. Jadi masuk akal kalau itu runtuh. Itu mungkin. Zhen Yuandao mengangguk. Karena warisan telah diperoleh, Gunung Yaoding juga mungkin runtuh. Chen Wenliang memandang Su Tianzuo dan yang lainnya yang juga telah turun gunung, dan kemudian berbisik, semuanya, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Silakan ikuti saya ke tempat tersembunyi. Chen Wenliang ingin menyatukan Su Tianzuo dengan surga sekte pembunuh, bicaralah tentang semua apoteker. Terlepas dari apakah Zhen Yuandao percaya atau tidak, dia akan selalu mengatakannya. Ketika Zhen Yuandao dan yang lainnya melihat ini, mereka mengikuti Chen Wenliang menuju tempat persembunyian dengan keraguan di wajah mereka. Pada saat ini, Su Tianzuo memandangi Gunung Kuali Obat yang runtuh dan mengerutkan kening. Sialan, gunung itu runtuh sebelum saya mendapatkan warisan Dewa Pengobatan dan tidak mendapatkan harta apapun. Sungguh sial, Presiden Su, kalau begitu saya tidak mendapatkannya, tidak melihat satu pun anggota keluarga Diao. Bukankah semua anggota keluarga Diao sudah habis? Kata Bao Longsing. Baru pada saat itulah Su Tianzuo menyadari bahwa tidak ada Diao Changmin dan seluruh keluarga Diao yang muncul. Wajah Su Tianzuo berubah jelek, dan dia berkata dengan ekspresi tegas, tidak ada seorang pun di keluarga Diao yang hilang. Bukan karena mereka tidak kehabisan, tapi mereka mungkin terbunuh sebelum Gunung Yaoding runtuh. Siapa yang bisa membunuh semua orang di keluarga Diao? Bao Longsing sedikit terkejut. Kami berencana untuk membunuh orang lain, bukankah ada orang yang berencana membunuh kami? Setelah Su Tianzuo selesai berbicara, dia melihat ke arah Chen Wenliang dan yang lainnya. Dia belum tahu, tapi Chen Wenliang sudah mengetahui rencana mereka. Semuanya, Gunung Yaoding telah runtuh sekarang. Tolong segera tinggalkan Pulau Yaoshan. Saya sudah menyiapkan perahu roh. Sekte Fazantian tiba-tiba menyerang Pulau Yaoshan. Ayah saya sudah pergi untuk menghentikannya. Tolong cepat, ini akan terlambat untuk berangkat pada malam hari. Ouyang Wufeng buru-buru mendatangi apoteker dan berkata dengan keras. Apa? Sekte Zantianfa menyerang Pulau Yaoshan. Banyak orang yang bingung, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Su Tianzuo sedikit mengangkat sudut mulutnya, saya tidak menyangka bahwa sekte penghancur surga cukup dapat dipercaya dan menyerang terlebih dahulu. Presiden, haruskah kita juga mengambil tindakan? Bao Longsing bertanya. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi, jangan mengambil tindakan untuk saat ini, dan lihat bagaimana reaksi orang-orang ini. Sekarang Gunung Yaoding telah runtuh, Pulau Yaoshan telah kehilangan maknanya.
Jika kita mengambil tindakan sekarang, apa yang akan terjadi jika Sekte Fa Zantian tiba-tiba mengungsi? Pada saat itu, bukankah kita akan menjadi sasaran kritik publik dan tidak mendapat tempat di dunia surga dan manusia? Su Tianzuo menganalisis, jika Gunung Yaoding runtuh, Pulau Yaoshen tidak akan ada artinya. Jika Zantian Fazong tahu tentang runtuhnya Gunung Yaoding, mereka pasti tidak akan menghabiskan begitu banyak uang di pulau terpencil. Jika Zantian Fazong mundur, bagaimana mungkin orang seperti Su Tianzuo mampu menangani semua apoteker di alam surgawi dan manusia? Analisis Presiden Su benar, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Bao Longsing mengangguk. Menunggu dan menyaksikan apa yang terjadi hanyalah salah satu alasannya. Selanjutnya, kita harus mendesak orang-orang ini untuk melawan Sekte Fa Tianzan. 11. Hanya dengan cara inilah Tianzan Dazong akan mengambil tindakan terhadap mereka. Sekarang Pulau Yaoshen tidak lagi cocok sebagai medan perang. Kita hanya perlu menghasut orang-orang ini untuk melawan Tianzan Dazong, dan kemudian kita akan mampu bersaing dengan Snipe dan Kerang dan mendapat untung. Su Tianzuo berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Ya, biarkan Sekte Zantian Fa bertarung dengan orang-orang ini. Lalu kita akan membereskan kekacauan ini. Metode Presiden Su sungguh brilian. Petik 2. Bao Longsing sangat tersanjung. Saat ini, Chen Wenliang telah memberitahu keluarga Zhou dan keluarga Zhen tentang konspirasi Su Tianzuo. Ketika mereka mengetahui bahwa Su Tianzuo telah berkolusi dengan Sekte Fa Zantian, banyak orang yang merasa marah. Tapi tidak ada di sini. Ketika saatnya tiba, semua orang pura-pura tidak tahu. Tuan Ouyang, kami datang ke Pulau Yaoshen untuk mengadakan konferensi apoteker, dan sekarang Sekte Fa Tianzan menyerang kami, bagaimana kami bisa melarikan diri demi hidup kami? Petik 2. Pembudidaya iblis seperti Sekte Heaven Sanqing harus dihukum oleh semua orang. Kami, rakyat, memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal dan tidak boleh membiarkan Pulau Yaoshen menanggungnya sendirian. Petik 2. Kita semua harus bekerja sama untuk melawan Sekte Penghancur Surga. Su Tianzuo berdiri dan berkata dengan penuh semangat. Ya, kita tidak bisa berdiam diri dan lari sendirian. Bao Longsing juga bersorak. Banyak apoteker yang tidak tahu apa-apa mulai merespons. Hanya Chen Wenliang, Zhen Yuandao dan lainnya yang memandang Su Tianzuo tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ouyang Wufeng sangat tersentuh saat melihat Su Tianzuo sebenarnya ingin memimpin orang-orang mengikuti Pulau Yaoshen untuk melawan bersama. Presiden Su, terima kasih telah memikirkan Pulau Dewa Pengobatan kami. Namun, ayah saya mengatakan bahwa kami harus membiarkan Anda meninggalkan Pulau Dewa Pengobatan dengan selamat. Keterampilan kuat Sekte Penghancur Langit bukanlah sesuatu yang bisa kami tangani. Kata Ouyang Wufeng. Tuan Ouyang, bahkan jika kita mati, kita tidak akan pernah membiarkan Pulau Dewa Pengobatan menanggungnya sendirian, kata Su Tianzuo dengan benar. Zhou Qian, kata Zhen Yuan, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah kamu ingin melarikan diri? Itu masih keluarga medis terkenal. Menurutku itu omong kosong. Bao Longsing melihat bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Zhou atau keluarga Zhen berbicara. Jadi dia sengaja mengejek. Kamu, Zhen Yuandao dan Zhou Qian tiba-tiba menjadi marah dan ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh Chen Wenliang.
Chen Wenliang melihat bahwa Su Tianzuo dan yang lainnya jelas-jelas dengan sengaja meminta semua orang untuk bertarung dengan sekte penghancur surga. Semuanya, kami di Pulau Yaoshen menghargai kebaikan Anda, tetapi tidak ada di antara Anda yang perlu pergi, jadi Anda harus segera pergi. Rekan Daois Chen telah pergi membantu. Saya harus menghentikannya sesegera mungkin, jadi saya tidak bisa membawamu pergi. Petik 2. Setelah Ouyang Wufeng selesai berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tuan Ouyang, apakah Anda mengatakan bahwa Chen Ping pergi untuk berurusan dengan sekte penghancur surga? Ketika Liu Ruyan mendengar ini, dia buru-buru bertanya. Ya, saat aku bergegas, aku bertemu Dao You. Chen, setelah dia mendengarnya, dia buru-buru bertanya. Ya, saat aku bergegas, aku bertemu Dao You Chen. Setelah dia mendengarnya, dia buru-buru pergi membantu ayahku. Jadi aku harus menghentikannya secepat mungkin untuk mencegah dia mati sia-sia. Selesai, tubuh itu langsung melompat. Liu Ruyan memandang Ni Heng, lalu mereka berdua mengejarnya. Sekarang mereka tahu bahwa Chen Ping telah pergi, tidak mungkin mereka pergi sendirian. Kaburlah. Melihat ini, Chen Wenliang mengikuti Zhou Qian dan Zhen Yuandao dan berkata, sejak rekan Daois Chen pergi, kita tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Ayo pergi. Chen Wenliang dan yang lainnya telah diselamatkan oleh Chen Ping, jadi sekarang Chen Ping dalam bahaya, dan mereka tidak akan pernah mengabaikannya. Segera, semua orang bergegas ke pelabuhan Pulau Yaoshen, menaiki perahu roh, dan langsung menuju pertempuran. Saat ini, Chen Ping telah menggunakan langkah pengendalian kebakaran untuk segera mendekati area pertempuran. Ledakan. Dengan suara keras, Chen Ping menemukan bahwa bagian depannya dipenuhi asap. Ratusan orang mengenakan jubah hitam, menutupi wajah mereka, dan terus-menerus melakukan mantra, sementara Ouyang Xing dan banyak murid dari Pulau Yaoshen dengan putus asa melawan. Di bawah kaki Ouyang Xing, beberapa perahu roh telah hancur, mengepulkan asap. Mantra sihir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, terus-menerus membombardir semua orang di Pulau Yaoshen. Ouyang Xing menggunakan kumbang emas yang tak terhitung jumlahnya untuk terus menyerang mantra di sekitarnya. Kekuatan gigitan kumbang emas jenis ini sangat besar. Puluhan ribu kumbang emas dapat dengan paksa membuka mantra satu demi satu. Namun, petak-petak kumbang emas juga mati, dan tubuh kumbang emas mengapung di seluruh lautan. Tanpa kumbang emas ini, Ouyang Xing dan yang lainnya mungkin tidak akan mampu bertahan. Meski begitu, murid-murid dari Pulau Yaoshen terus-menerus diserang dan dibunuh oleh mantra. Tuan Pulau, kita tidak tahan lagi. Jika kita tidak pergi, kita semua akan mati di sini. Kita tidak bisa pergi. Tunggu sebentar. Aku tidak tahu apakah apoteker di pulau itu sudah pergi. Ouyang Xing mengertakkan gigi. Bahkan jika mereka semua mati, dia harus menundanya lebih lama lagi. Jika semua apoteker diblokir di Pulau Dewa Pengobatan, mungkin tidak akan ada lagi apoteker di dunia manusia pada hari itu. Ouyang Laur, apakah perjuangan putus asamu ada gunanya? Itu hanya tertunda beberapa saat, tapi hasilnya tetap sama.